Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Senang sekali kalau kita masih bisa bercengkrama bersama dengan Tuhan. Hiduplah bergaul dengan Tuhan dan semakin intim. Karena ketika kita semakin intim bergaul dengan Tuhan, maka kita akan diberikan sukacita, damai sejahtera, kenyamanan, ketentraman. Dan hidup kita akan semakin kuat, diteguhkan dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-10. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, Yesaya 46 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Yang memberitahukan dari mulanya hal-hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau menegaskan, meneguhkan umat pilihan Tuhan bahwa hanya Tuhanlah Allah satu-satunya yang berkuasa dan menjadi penguasa dalam kehidupan umat manusia, secara khusus umat pilihan Tuhan bangsa Israel. Dan demikian juga pada saat ini secara khusus buat orang-orang yang percaya, yaitu pengikut Kristus. Saudara-saudara, untuk apa ini ditegaskan? Supaya jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan khawatir dengan apapun juga yang terjadi. Kemarin kita berbicara kalau gereja HKBP di Cilegon dihambat oleh orang-orang yang tidak suka adanya gereja, itu karena mereka masih belum melihat hadirat Tuhan, belum merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka masih belum melihat ada kuasa Tuhan, ada keselamatan, karena memang penglihatan mereka masih tetap digelapkan oleh penglihatan duniawi. Ini juga menjadi tugas kita saudara-saudara, supaya kita juga boleh semakin semangat memberitakan firman Tuhan. Hanya Yesus dan salib Kristus itu adalah keselamatan bagi kita. Supaya melalui itu orang semua bisa mendengar dan meyakini. Tugas kita untuk apa? Terus memberitakan, supaya mereka menemukan jalan bagi keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Oleh karena itu tugas kita sekarang memberitakan Injil kepada mereka. Berdoa terus kepada mereka. Jangan marah, jangan kecewa, jangan kesal. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita, kalaupun apa yang kita rencanakan dihambat, ingat itu semuanya di bawah penguasaan Tuhan. Jangan pikir bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan sengaja membiarkan seperti itu. Bahkan firman Tuhan katakan, dia mengeraskan hati Fir'aun. Kenapa Tuhan harus mengeraskan hati Fir'aun? Supaya umat pilihan Tuhan bisa melihat bahwa kekuasaan Tuhan, tangan Tuhan sendirilah yang akan melepaskan mereka. Dan kemudian saudara-saudara, hari ini kita mau mengatakan Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa tangan Tuhan sendirilah yang akan melepaskan kita, membuka jalan bagi kita. Untuk apa? Untuk kita boleh mendirikan gereja. Hanya Tuhan, kuasa Tuhan sajalah. Jangan takut, jangan ragu-ragu untuk itu. Makanya dikatakan saudara-saudara, sebelum ayat firman Tuhan dengan tegas dikatakan, akulah Allah dan tidak ada Allah yang lain. Hanya Tuhanlah Allah, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Siapakah saudara-saudara yang bisa kita bandingkan sama dengan Tuhan? Kenapa kita atau kenapa umat pilihan Tuhan masih mau menyembah dewa-dewa Baal? Dan mereka membuat lembu tuangan untuk menyerupai Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, padahal kita ini adalah makhluk yang mulia, bahkan kita segambar dengan Tuhan.
Kita ini adalah makhluk yang paling mulia. Dan ketika kita apa? Ketika kita menyembah dewa buatan tangan manusia, berarti kita apa? Sedang merendahkan dirimu. Bukan hanya merendahkan Tuhan sebenarnya, tapi merendahkan dirimu. Merendahkan Tuhan itu sudah pasti. Tapi merendahkan dirimu. Masa engkau merendahkan dirimu? Padahal engkau diciptakan oleh Tuhan mulia, segambar serupa dengan Allah. Bayangkan. Masa kita bikin lagi dewa-dewa? Ini yang mau dikatakan saudara-saudara. Kenapa ini mau ditegaskan kepada mereka? Ya, karena mereka masih menyembah dewa-dewa. Ini ayat 1. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuat sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Saudara-saudara, patung-patung itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Makanya firman Tuhan ini meneguhkan kepada mereka, percayalah hanya kepadaku. Hanya kepadaku, sebab akulah Tuhan dan satu-satunya. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Baru ditegaskan dengan firman Tuhan ini, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Tuhan sudah menubuatkan banyak hal yang akan terjadi. Dia sudah katakan itu dalam firman Tuhan. Maka percayalah kepada firman Tuhan. Apa yang dia katakan itu iya dan amin. Supaya kita jangan ragu-ragu. Itu. Ditegaskan lagi saudara-saudara, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Keputusanku akan sampai. Tidak ada yang bisa menghambat keputusan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Tidak ada. Kuasa apapun tidak ada yang bisa menghambat. Kalau pintu sudah dibukakan oleh Tuhan, maka tidak ada yang bisa menutup. Kalau pintu sudah ditutup oleh Tuhan, tidak ada yang bisa membuka. Camkan ini baik-baik. Ya, Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu. Bahkan dikatakan, kehendakku akan kulaksanakan. Pasti terjadi. Itu. Makanya percayalah dengan nubuatan-nubuatan Tuhan. Jangan ragu-ragu sedikit pun. Oleh karena itu sembahlah Tuhan, sebab Dia adalah Allah, satu-satunya penguasa. Segala apa yang terjadi dalam hidup kita, sedetail-detail mungkin Tuhan tahu. Bahkan inci demi inci, Dia tahu kehidupan kita. Maka percayalah kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah penguasa. Apa yang Dia rancangkan, apa yang Dia maksudkan, apa yang Dia ingin lakukan, pasti akan terlaksana. Dia akan melaksanakan apa? Keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Orang yang menerima Yesus, anaknya yang tunggal itu, akan benar-benar diselamatkan. Oleh karena itu teguhlah dalam imanmu. Jangan ragu. Jangan mau mempercayakan dunia ini sedetik pun. Cari dulu Tuhan, percaya dulu Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu. Jadilah baik, jadilah benar. Jadilah beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami untuk sungguh-sungguh berserah dulu kepada Tuhan. Mencari Engkau dalam segala kebenaran-Mu. Maka Engkau akan memberikan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk meyakini apa yang Engkau katakan itu pasti terlaksana. Supaya kami jangan ragu-ragu. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan ragu-ragu lagi. Percaya saja kepada Tuhan. Buang semuanya. Kalau ada dewa-dewa yang masih kita percaya. Kalau ada sesembahan-sesembahan kita. Sebab itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan kita akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan masih membuka pintu pertobatan kepada kita. Bertobatlah, datanglah kepadanya. Percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.